Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Nalabektus. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi kajian kitab Minhajut Thulab dan sedikit pembahasan dari kitab Fathul Wahhab. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah rukun yang kedua dari puasa, ya. Dan sebelum kita mulai ke pembahasan, silakan bagi yang belum subscribe, pencet tombol merah yang ada di bawah video ini ya, tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuannya. Oke teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tsaniha tarku jima'in wa istiqa'atin ghayra jahilin ma'durin zakiran mukhtaran. Wasaniha, adapun rukun yang kedua dari arkanus shaum, yaitu tarku jima'in, yaitu meninggalkan jima', wa istiqa'atin, dan meninggalkan muntah, yang mana kondisi muntahnya itu ghayra jahilin, yang tidak bodoh, atau muntahnya itu dengan sengaja itu. Plus ghayra ma'durin, plus muntahnya itu bukan karena udur. Jadi muntahnya memang disengaja. Terus zakiran, muntahnya itu dalam kondisi dia tahu kalau dia berpuasa, dan atau tahu kalau muntah itu membatalkan puasa. Wisaumi, untuk puasa. Mukhtaron, terus dia muntah itu karena memang tidak ada yang menghalangi. Jadi rukun yang kedua, sebenarnya rukun yang kedua ini menjelaskan semua hal yang membatalkan puasa, versi kitab Fathul Wahhab ya. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa adalah jima, ya, jima pasangan, suami atau istri. Ini semuanya mungkin sudah tahu semua ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa ketika jima istri atau istri menjima suami, itu kafarahnya atau dendanya adalah yang pertama memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga yaitu atau memberi makan 60 orang miskin. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang kedua yaitu muntah dengan kondisi sengaja serta sadar. Jadi muntah ya di sini. Terus di sini ada tambahan ma'dur. Ma'dur. Ghayra ma'durin. Jadi muntahnya itu bukan karena memang kondisi udur. Jadi gini loh gampangannya. Misalkan ada orang yang baru masuk Islam, kemudian dia kan berpuasa. Terus dia itu tidak tahu kalau muntah itu bisa membatalkan puasa, dan pada saat itu ternyata dia muntah. Maka ini puasanya tidak batal karena dia belum tahu. Ya, tidak tahu kalau ternyata muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Nah, ini yang dinamakan ma'dur. Sedangkan kalau ghayr ma'dur yang tidak ada udur, itu seperti kita misalkan dari kecil, dari bayi sudah besar di lingkungan Islam. Masa kita nggak tahu kalau muntah itu bisa membatalkan puasa? Itu kan kebangetan ya. Jadi itu yang ghayr ma'dur, dan yang dilarang itu yang itu tadi, yang ghayr ma'dur. Jadi muntah dalam kondisi sengaja serta tahu kalau itu membatalkan puasa, itu yang harus ditinggalkan. Muhtaram. Kemudian la taku qal'inu khamatin, bukan meninggalkan melepas riak itu bahasa Indonesianya apa? Itu loh, ketika dahak. Jadi tidak meninggalkan mengeluarkan dahak. Maksudnya dahak itu lepas dari tenggorokan ini. Wa majihah, dan meludahkannya, mengeluarkannya dari mulut. Fala yajibu, maka tidak wajib. Fala yafturu, ya.
fala yafuru, maka puasa itu tidak menjadi batal bihima sebab kolok serta maju, sebab mengeluarkan sebab dilepaskan dari pusatnya apa tadi, riak, pusatnya dahak dan melepehkannya. Li'annal hajat ilaihima, karena adanya hajat untuk melakukan kolok serta majid. Jadi ketika kita punya misalkan batuk yang mengeluarkan dahak, itu ketika kita mengeluarkan dahak, gitu, kemudian dahaknya terkumpul di dalam mulut, kemudian kita muntahkan, itu tidak membatalkan puasa karena memang kita butuh melakukan itu dan itu tidak bisa dihindari. Itu tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian di sini ada contoh kasus lagi. Walau nazalat, seandainya dahak itu keluar fi haddi dohiri famin, di batas dohirnya mulut, fajarat, kemudian dahak itu keluar ilal jawfi, menuju lubang mulut ini, binafsiha, dengan dirinya sendiri, wa qadaros, dan yang mana ketika dahak ini keluar sampai di mulut, dan ya intinya sudah sudah di dalam sini. Jadi ini nanti saya terangkan, sudah di dalam sini. Kemudian wa qadaro ala majia, kemudian orang yang mengalami itu sebenarnya mampu untuk memuntahkan dahak itu. Nah, kemudian kondisi dia mampu, tetapi ternyata dahaknya itu ditelan lagi. Dahaknya ditelan lagi, maka aftara, maka batal puasanya di sini. Nah, jadi ini ya, jadi ketika seseorang punya kondisi dahak tadi, batuk berdahak, kemudian dikeluarkan dari sini, dikeluarkan menuju ke mulut, kemudian dimuntahkan, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi manakala seseorang punya kondisi dahak yang tadi itu, kemudian sudah sampai sini, sebenarnya dia mampu untuk mengeluarkan, tetapi dia tidak mau mengeluarkan, ditelan lagi, maka puasanya itu batal. Puasanya batal. Jadi di sini batasannya itu fi haddi dohiri famin, di batas dohirnya mulut. Jadi batas dohir mulut, jadi seperti ini ya. Ini sebenarnya gigiku masih belum pulih. Jadi batas dohir, yang disebut batas dohir itu adalah ketika bisa dilihat dengan mata telanjang, maka itu adalah yang dohir. Nah, untuk mulut sendiri, kasus mulut yang dohir itu bukan hanya ini. Jadi ketika kita membuka mulut seperti ini, yang tampak oleh mata, bisa dilihat oleh mata, ini gelap ya, tapi bisa dilihat ketika ada cahaya, maka itu adalah batas dohir, soalnya bisa dilihat. Nah, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah batin, ya, batas batin dari mulut. Nah, ketika seseorang itu punya dahak, kemudian sudah dikeluarkan dan ada di dohirnya mulut, sudah di sini. Ini kan dohir ya. Ini dohir, sudah di sini. Kemudian ditelan lagi, maka puasanya batal. Nah, itu yang disebut batas dohir ya, batas dohir dari mulut ya. Jadi cukup sekian untuk kajian kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Untuk malam ini saya sebutkan yang meninggalkan jima, meninggalkan muntah dengan sengaja, serta meninggalkan itu tadi yang dahak, kemudian ditelan lagi dengan sengaja. Itu sedikit-sedikit saja ya. Dan untuk insya Allah untuk video selanjutnya yang akan kita bahas adalah memasukkan benda asing ke dalam lubang yang ada di dalam tubuh kita. Dan tentu saja yang lanjutannya gitu. Ya.
Nah, insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.